Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, fassalawatu rabbihi wa salamu alaih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kalimat yang paling pantas untuk kita selalu ucapkan dari lisan kita melainkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena akan sangat sulit seseorang dia mengatakan bersyukur kepada Allah namun tidak diikutkan dengan ketaatan dan ketundukan kepadanya. Kesyukuran yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan amaliyah dalam kehidupannya. Dengan izin Allah Azza wa Jal, Allah berikan kemudahan kita di pagi ini untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, ibadah salat fardu subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak duduk dalam taman surga, taman ilmu yang kita harapkan melahirkan amal-amal dalam kehidupan kita, meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada pada kita, serta menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu diberi Allah taufik untuk bisa mengikuti jejak dan syariat yang telah disampaikan olehnya, dan kita berharap pula kita dikumpulkan bersamanya di hari kiamat kelak bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Kemudian tak lupa pula kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk selalu mendoakan dan memintakan ampun terhadap orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita yang telah mengajarkan banyak kebaikan, yang telah mengorbankan apa yang telah mereka punya secara zahir dan batin. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk para guru, para pendidik, para masyayikh yang telah memberikan ilmunya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat mereka dan Allah berkahi anak keturunan mereka. Ikhwafillah kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, insyaallah mulai pagi ini kita akan membaca satu risalah yang disebut dengan Risalatu Fadlil Islam. Itu risalah tentang keutamaan dan kemuliaan Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita ambilkan syarah dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan yang insyaallah kita akan baca setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis, yang mudah-mudahan apa yang kita baca melahirkan kecintaan kita kepada Islam, karena tak kenal maka tak cinta. Dengan risalah ini, dengan tulisan beliau ini membuka, mengingatkan kita tentang keutamaan Islam, mengingatkan kita tentang ternyata Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Karena di antara salah satu bentuk orang bisa bersyukur kepada Allah, dia tahu kalau itu nikmat.
Kapan kita tahu Islam ini merupakan nikmat besar? Manakala kita memiliki ilmunya. Cara untuk bisa berilmu adalah dengan cara kita duduk dalam majelis ilmu. Bersungguh-sungguh kita belajar. Dengan ilmu kita akan mendapatkan petunjuk. Dengan ilmu kita akan terang jalan menujunya. Dengan ilmulah tegaknya agama ini. Dan dengan ilmu pula lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agamanya. Dia tidak akan pernah merugi orang-orang yang selalu duduk dalam majelis ilmu. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang menjadi anggota tetap di dalam majelis ilmu selama Allah Subhanahu wa taala berikan usia kepada kita. Ikhwah fillah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di awal risalah ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu bentuk iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Memulai sesuatu dengan bismillah adalah mencontoh Al-Qur'anul Karim, di mana memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga merupakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi, di mana beliau menulis setiap kali surat-surat yang dikirim kepada seluruh para raja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah azza wa jalla merupakan lafzul jalalah, nama yang dimiliki oleh Allah yang tidak boleh dipakai oleh siapapun dari makhluknya. Begitu juga dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman zu rahmatil wasi'ah, yang maha memiliki rahman, kesayang yang sangat luas. Ya, ini adalah ism min asma'illahi tabaraka wa ta'ala yang tidak boleh dipakai juga oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita tambahkan di depannya kalimat abdun, boleh dengan Abdurrahman. Begitu juga dengan Ar-Rahim, yang merupakan sifat Allah Azza wa Jal yang maha luas atau yang maha bersambung kasih sayangnya kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, ya, Allah berikan kepada siapapun dari makhluk ini, makanya sangat luas, sawan kana kafiran am mu'min, dan adapun Ar-Rahim hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman di hari kiamat kelak, yang itu dikhususkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelahnya Syekh al-Muallif kitab mengatakan wa bihi nasta'inu, ya, dengan Allah lah kita minta tolong. Dan ini adalah pelajaran dari sebuah ayat yang senantiasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dari sinilah kita faham bahwa Allah mendahulukan kata ibadah, lalu kemudian Allah ikutkan kata al-isti'anah, bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada amal saleh, tidak ada ketaatan yang bisa kita lakukan kecuali melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun amal saleh itu, ya, yang bisa kita lakukan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasalah kita meminta kepadanya, dan senantiasalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wasta'in billah wa la ta'jiz. Minta tolonglah selalu kepada Allah, jangan engkau lemah. Meminta tolong kepada Allah adalah ibadah. Memohon pertolongan kepada Allah adalah kemuliaan bagi kita. Yang meminta tolong kepada Allah berarti menginginkan kemuliaan bagi dirinya, menginginkan kebaikan yang sangat banyak, karena dia telah meminta kepada Sang Khalik yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya, yang maha kuat, yang maha memiliki segala-galanya. Maka setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, muallif mengatakan wa bihi nasta'inu. Inilah pelajaran untuk kita. Lalu kemudian dia atau Syekh muallif kitab mengawali dengan babu fadlil Islam.
menulis, mengawali dengan satu bab ya, babu fadlil Islam, bab tentang ya keutamaan Islam. Lalu kemudian Asy-Syarih Syekh Dr. Al-Fauzan menjelaskan makna daripada kalimat babu fadlil Islam dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga salat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'd. Ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan fa inna Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu, ya, sesungguhnya Syekh menjelaskan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid beliau, karena di antara kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kitab tauhid. Ini luar biasa, bahkan ini merupakan kitab yang sangat bagus di dalam pembahasan tentang akidah. Wa kitab, kata beliau, usulil iman. Begitu juga beliau menulis tentang kitab usulil iman. Bahkan kitab tauhid ini telah disyarah lebih dari 20 pensyarah. Kitab ini dijelaskan oleh lebih dari 20 orang. Kitab usulil iman memiliki hadis-hadis yang bicara tentang usulul iman. Dan wa kitab fadlil Islam, begitu juga kitab tentang keutamaan Islam yang sedang kita baca ini, wa kitabul kabair. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan 4 karya beliau di sini. Kitabut tauhid, usulul iman, fadlul Islam, dan al-kabair. Nah, beliau ingin menyampaikan daraja ala ma daraja alaihil muhaddithun. Di dalam 4 kitab ini, kata Syekh Shalih Fauzan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti caranya ahli hadis, mengikuti metodenya ahli hadis, ya. Fi annahu fi hadhil kutub, bahwa sesungguhnya beliau dalam kitab-kitab yang 4 yang sudah kita bacakan tadi, ya'ti bitarajum wa yasuku ba'dal ayat wal ahadith. Beliau mengawali dengan sebuah judul seperti yang kita baca tadi, babu fadlil Islam. Diawali dengan sebuah judul, lalu kemudian disempurnakan, ya, ditulis setelah itu apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis. Inilah karya dan cara para ulama dulu. Dibuatnya sebuah judul, kemudian disebutkan ayat-ayat dan disebutkan hadis-hadisnya. Fa wa ya'ti bi tarjamati allati tatadamman ma tufiduhu an-nusus allati yasuquha ba'daha. Beliau membuatkan sebuah judul, ya, sebuah judul itu yang meliputi, yang mengandung yang apa yang disebutkan oleh nas. Dari sebuah faedah yang akan disebutkan oleh beliau ayat-ayat setelahnya, dilahirkan sebuah judul oleh beliau. Dilahirkan sebuah judul oleh beliau, ya. Wa hadhihi tariqatul muhadditsin kal Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah caranya, metodenya para ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari wa ghairuh, dan yang lainnya, ya. Makanya kata para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, di antara bentuk kelebihan beliau, di antara bentuk kecerdasan beliau, lihat pada fiqhul bab, lihat pada judul-judul yang dibuat oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari subhanallah membuatkan judul dari hadis yang dia sebutkan. Di antara bentuk keistimewaan kitab Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, adalah min fiqhil bab. Kecerdasan Imam Bukhari terlihat bagaimana beliau menuliskan bab, judul daripada hadis tersebut. Dan ini yang diikuti oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, fa huwa la ya'ti bi kalamin min 'indih. Dia tidak mendatangkan ucapan dari dirinya. Artinya bukan datang dari dirinya sendiri. Wa inna ma ya'ti bima dalla 'alaihi al-kitab was sunnah, ya, wa aqwalus salafus salih. Namun dia menulis sebuah judul yang ditunjukkan, ya, oleh Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah serta
perkataan as-salafus salih. Jadi beliau menulis itu bukan datang dari lisannya sendiri, dari dirinya sendiri, namun itu adalah diambil dari apa yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW serta perkataan para as-salafus salih. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la kama yakuluhu a'da'uhu, tidak seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh beliau. Syekh Muhammad Abdul Wahab memiliki orang-orang yang tidak menyukai, sebagaimana pula banyak orang yang menyukainya. Seperti mana musuh-musuh beliau mengatakan, innahu ata bi madhhabin khamis. Ini yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa beliau membawa madhab yang kelima. Yusammunahu al-madhhab al-wahabi, disebut dengan madhab wahabi. Nah, inilah tuduhan siapa? Tuduhan musuh-musuh dakwah beliau. Kenapa ini disematkan kepada Syekh? Tanfiran anhu, agar orang lari darinya, agar orang tidak suka kepadanya. Wa an da'wati, agar orang juga membenci dakwahnya, membenci dakwah beliau, membenci keilmuan beliau, membenci diri beliau. Nah, inilah yang dikatakan oleh musuh-musuh beliau, tanfiran anhu wa an da'watihi, agar orang lari dari apa yang dia sampaikan dan apa yang dia ajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Beliau hanya mendatangkan ilmu yang disampaikan Allah melalui kalamnya dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh as-salafus salih. Ada hal yang menarik dalam penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Kata beliau, pernah ada waqad kana alim min ulama al-Hindi. Pernah ada seorang ulama India, kullama faragha min darsihi rafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u 'ala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau ini seorang alim, orang India. Setiap selesai dia menyampaikan darasnya, menyampaikan pelajarannya, maka dia berdoa, mengangkat tangan, mendoakan keburukan atas Syekh. Setiap kali dia selesai menyampaikan ilmu, maka dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala agar keburukan, mendoakan keburukan atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu fayasma'uhu ba'dun nasihin, didengarkan oleh sebagian orang yang menginginkan kebaikan, an-nasihin, faja'a ala mu'allaf Syekh. Lalu kemudian karya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini dibawa, kemudian diserahkan kepadanya. Yang dibawa adalah kitab Tauhid. Yang dibawa adalah kitab At-Tauhid, karya beliau. Lalu apa yang diberikan? Sebelum dia memberikan kitab itu kepada orang India ini, kepada ulama India ini, wa naz'a ghilafahu alladhi fi ismi Syekh, dicopotkan kopernya. Dicopotkan ini kopernya, sehingga tidak terlihat siapa pengarang kitab ini. Wa qaddamahu ilaihi yas'aluhu, kemudian dikasih kitab itu, kemudian dia bertanya, man huwa muallif hadzal kitab? Bertanyalah, siapa pengarang kitab ini? Fata'ammalahu dzalikal alim wa ja'a minal ghad wa qala lirrajuli alladhi qaddamahu ilaihi. Kemudian alim tadi membawa kitab Syekh, kemudian dibacanya, diamatinya, kemudian dipelajarinya. Keesokan hari, maka dia berkata kepada laki-laki yang memberikan kitab tadi, hadza min muallafatil Imam al-Bukhari. Kata alim tadi, ini adalah salah satu bentuk, salah satu karya daripada Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari di antara metodenya apa? Seperti kita sebutkan tadi, diberikan judul, disebutkan hadis-hadisnya. Nah, di antara kecerdasan Imam Bukhari, lihat dari fiqhul babnya. Wa qala lirrajuli alladhi qaddamahu ilaihi hadza min muallafatil Imam Al-Bukhari. Ini kalau menurut saya, kata alim India ini, karya
Imam Bukhari. Faradda ar-rajulu ghilafahu alaihi, lalu kemudian setelah itu laki-laki yang mengasihkan kitab itu ya mengeluarkan ya cover dari kitab tersebut dan diserahkan kepada orang alim tadi. Wa qala lahu hadza huwa ibnu Abdul Wahhab alladhi tad'u alaihi. Inilah karya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang selalu engkau doakan keburukan atasnya. Gitu ya. Fanadimal alim wa ja'ala yad'u li Syekh Muhammad ba'da kulli daras. Masya Allah. Maka sesuai dengan kata pepatah, tak kenal mata maka tak sayang. Setelah dia mengetahui hakikat dakwatu Syekh, setelah mengetahui ketulusan kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka subhanallah berbalik arah, berpindah dari benci kepada cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dia menyesal sejadi-jadinya. Lalu kemudian setelah selesai setiap kali menyampaikan ad-daras, maka dia mendoakan kebaikan kepada Syekh. Hakikatnya ikhwah fillah rahimakumullah, orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah orang-orang yang barangkali belum sampai hakikat kepada beliau, belum tahu tentang apa yang disampaikan oleh beliau dalam dakwahnya. Mengajak orang kepada keimanan, mengajak kepada tauhid, memurnikan akidah, membersihkan kesyirikan. Tapi yang digambarkan tentang dakwah Syekh kebalikan, sehingga lahirlah kebencian. Maka kenalilah seseorang dengan sebenar-benarnya, bacalah kitab-kitabnya, pelajarilah, sehingga dengan itu Anda akan tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebutkan dengan Al-Wahabi dan lain sebagainya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah sebuah kenyataan dan peristiwa yang terjadi yang diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam muqaddimah atau dalam penjelasan kitabnya ini. Wa huwa fi hadzal kitab, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bayyana awalan usul al-iman, menjelaskan tentang usul al-iman, thumma fadl al-islam, kemudian menjelaskan tentang keutamaan Islam. Wa dzalika li anna ad-dina yatakawwan min thalathi maratib, karena agama ini terdiri dari 3 tingkatan. Al-martabatul ula al-islam, ya tingkatan pertama itu adalah Islam. Al-martabatul tsaniyah al-iman, kemudian adalah al-iman. Al-martabatul tsalitsa al-ihsan. Ya, semoga kita bisa menikmati buku-buku beliau ini nanti insyaallah. Kita mulai dengan membaca kitab Fadlul Islam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menukilkan sebuah hadis dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal iman, qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ats, qala mal islam, qala al-islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi wa tuqimas salah wa tu'addi az-zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan, qala mal ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ila akhir hadis. Hadis ini tentu menjelaskan tentang 3 tingkatan Islam, ya al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan. Hadis Jibril yang panjang, dan itu adalah hadis yang masyhur yang sudah sama-sama kita ketahui, di mana Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang 3 perkara ini. Ya Nabi, kemudian setelah dia pergi, maka sahabat bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang bertanya? Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan dia adalah Jibril, datang untuk mengajarkan agama kalian. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa qaulullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan,
فهذه مراتب الدين المرتبة الأولى الإسلام ثم فوقها الإيمان ثم فوقها الإحسان فهو رحمه الله تعالى أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب أصول الإيمان والباب الأول من أبواب هذا الكتاب bab pertama ikhwafillah dari bab yang kita baca dari kitab ini adalah babu fadlil Islam. Kemudian setelah itu thumma atba'ahu bi abwabin ukhra, kemudian dilengkapi dengan bab-bab judul-judul yang lain, misal bab wujubil Islam, ya, wajibnya Islam, bab tafsirul Islam, bab wa ma yukhriju minal Islam. Nah, ini harus kita pelajari bersama agar keimanan, keislaman, agama yang kita miliki ini terjaga dari segala sesuatu yang buruk, terjaga dari segala sesuatu yang merusaknya bangunan agama yang kita cintai ini. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan ayat yang sudah kita bacakan surah Al-Maidah ayat 3 ayat 2 tadi, ya, lamma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan fi Arafah. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan fi Hajjatil Wada, ketika Nabi berada di Arafah di Haji Wada, nazalat alaihi hazil ayah, turunlah ayat al-yawma akmaltu ini. Wa hiya min akhiri ma nazal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Quran. Salah satu ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Au hiya akhir ma nazal. Li'annahu 'asha ba'daha muddatan yasira, karena setelah turun ayat ini Nabi hanya hidup, ya, tidak lama. Beberapa masa setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Ba'da an raja'a ilal Madinati ba'dal hajj, setelah pulang ke kota Madinah selesai melaksanakan ibadah haji. Fadalla hadha ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tuwfi hatta akmalallah bihi din. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidaklah meninggal dunia kecuali telah Allah sempurnakan agama ini. Jadi tidak ada lagi agama yang tidak selesai dalam penjelasannya. Allah cabut nyawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecuali agama ini telah sempurna. Oleh itu ikhwafillah, wa fi hadza kata Syekh Shalih Fauzan, raddun 'alal mubtadi'ati alladzina yuhditsuna asya' wa yansabunaha ila ad-din wa hiya laysat minhu. Ayat ini menunjukkan salah satu jawaban terhadap para ahli bid'ah, ya, orang-orang pelaku bid'ah yang mengadakan agama dengan sesuatu yang baru kemudian dinisbatkan kepada agama yang mulia ini dan tidak ada sedikit pun kaitannya. Fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid din fa hiya mardudah. Kata Syekh Shalih Fauzan, siapapun dari manusia ini yang menjalankan agama, yang melaksanakan perintah agama dengan menambah-nambahnya sesuatu dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Menukilkan sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang mengada-ada dalam urusan agama, dalam urusan kami, kata Nabi, yang bukan urusan kami, yang mengada-ada pada agama ini yang bukan perintah kami, kata Nabi, maka dia tertolak dalam ibadah. Wa fihi raddun 'alal ladzina yantaqisuna al-Islam. Begitu juga ayat yang kita bacakan tadi merupakan jawaban terhadap orang-orang yang, ya, menilai Islam ini kurang, menganggap Islam ini tidak sempurna. Wa yaqulun innahu la yuslih likulli zaman wa makan. Bahwa Islam ini tidak cocok untuk setiap masa dan setiap tempat. Islam itu berlaku hanya zaman dahulu. Zaman sekarang tidak lagi berlaku Islam. Islam ini tidak sempurna. Islam ini tidak salih likulli zaman wa makan, kata mereka. Ini juga jawaban terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita bacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini. Wah, Islam sempurna sejak dia disyariatkan sampai akhir zaman. Ya, seperti apa yang disebut-sebut oleh orang-orang hari ini, ya, innal Islam li ajyalin madat. Islam hanya untuk generasi masa lampau. Wa li fatratin madat, untuk masa-masa yang dahulu. Fala yuslih li akhir zaman, fala yasluhu li akhir zaman, tidak cocok untuk akhir zaman. Ma'anna qaulahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum yadullu ala annahu salih li kulli zaman wa makan. Islam sesuai, cocok untuk setiap masa dan tempat. Wa idza
qasurat afhamu ba'din nas an fahmil Islam. Kalaulah seandainya ada orang yang tidak paham Islam dengan sempurna, maka fal aibu laisa fil Islam, ya, al aib bukan ada pada agama ini, innamal aibu fi fahmihim lahu, sesungguhnya kekurangan aib itu ada pada pemahaman dia terhadap Islam. Wa illa faddinu kamilun wa syamilun li masalihil ibadi ila an taquma sa'ah. Sesungguhnya kata Syekh Shalih Fauzan, agama ini sempurna, agama ini universal, meliputi kemaslahatan seorang hamba sampai hari kiamat kelak. Maka dengan inilah kita membaca kitab insyaallah agar kita merasa bahwa nikmat Islam ini luar biasa, agar kita bisa menjaganya sampai Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita, anak generasi dan keturunan kita meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan berserah diri kepadanya. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan pada esok pagi insyaAllah, yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap agama ini, dan Allah jaga kita dari segala keburukan dan dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.